Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Host Basis IDPS atau IDPS berbasis host. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Windayanti Patandean dengan STB 182235 sebagai pemateri pertama. Saya Tota Arkinaldo Teflus Marpau, STB 182236 sebagai pemateri kedua. Saya Dimas Andi Prayogo, STB 182240 sebagai materi ketiga. Saya Harlan Putra Lamsa Umar, STB 182251 sebagai pemateri keempat. Saya Kristiani Olivia Kondolura, 182259 sebagai pemateri kelima. Saya Popi Cahyani, STB 182262. Saya Yudi Mahendra, STB 182263 sebagai pemateri ketujuh. Dan saya Naurana Siva dengan STB 182354 sebagai pemateri ke-8. Sekarang kita akan masuk di materi pertama, yaitu pengertian IDPS. Pengertian memperhatikan sebelum Word, Trojan, virus, dan program-program jahat lainnya yang dapat merusak sistem. IDPS juga merupakan kepanjangan dari Instruction, Detection, Prevention System. Komponen utama IDPS. Sebuah IDPS berbasis jaringan terdiri dari sensor, satu atau lebih server manajemen, beberapa konsol, dan secara opsional satu atau lebih database server. Kebanyakan IDPS menggunakan beberapa sensor, bahkan untuk jaringan yang besar digunakan ratusan sensor. Terdapat dua jenis sensor, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat lunak saja. Perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras biasanya dioptimalkan untuk penggunaan sensor, termasuk NIC khusus dan driver NIC untuk menangkap paket secara efisien, dan prosesor khusus atau komponen perangkat keras lainnya yang membantu dalam analisis. Sensor jenis ini sering menggunakan operating system atau OS yang telah diperkuat sehingga administrator tidak dapat mengakses langsung. Perangkat lunak saja. Beberapa vendor menjual perangkat lunak sensor tanpa perangkat kerasnya. Administrator dapat menginstal perangkat lunak ke host yang memenuhi spesifikasi tertentu. Perangkat lunak sensor ini termasuk OS yang customize. Arsitektur jaringan. Untuk memilih arsitektur jaringan yang sesuai dengan komponen IDPS, administrator perlu menentukan di mana sensor IDPS harus ditempatkan. Sensor dapat digunakan menggunakan salah satu dari dua mode berikut ini. Pertama, inline dalam jalur jaringan. Kedua, pasif. Inline dalam jalur jaringan. Sebuah sensor inline digunakan agar setiap lalu lintas jaringan itu melewati sensor ini, seperti arus lalu lintas pada firewall. Bahkan beberapa sensor inline sudah terdapat dalam firewall. Perangkat ini disebut perangkat hybrida. Tujuan utama untuk menggunakan sensor inline adalah untuk membuat IDPS dapat menghentikan serangan dengan memblokir lalu lintas jaringan. Sensor inline biasanya ditempatkan di tempat firewall dan perangkat keamanan jaringan lainnya yang ditempatkan, contohnya di tempat antara jaringan eksternal dan internal. Pasif. Sebuah sensor pasif digunakan untuk memantau salinan lalu lintas jaringan yang sebenarnya. Sebenarnya lalu lintas jaringan tersebut tidak benar-benar melewati sensor ini. Beberapa mode pasif. Pertama, spanning port. Biasanya switches memiliki spanning port di mana dari sebuah port tersebut dapat dilihat dari seluruh lalu lintas jaringan yang melewati switch tersebut. Kedua, network lab.
merupakan koneksi langsung antara sensor dengan media jaringan secara fisik. Contohnya kabel UTP dan atau fiber optik. Network tape ini menyediakan salinan seluruh lalu lintas jaringan yang melewati media tersebut kepada sensor. 3. IDS load balancer merupakan suatu alat yang dapat mengumpulkan dan mengarahkan lalu lintas jaringan untuk memantau sistem termasuk sensor IDPS. Kemampuan mengumpulkan informasi IDPS berbasis jaringan dapat memberikan layanan pengumpulan informasi yang artinya IDPS dapat mengumpulkan informasi dari OS dan aktivitas jaringan. Contoh kemampuan mengumpulkan informasi sebagai berikut. Identifikasi OS sensor IDPS dapat membuat daftar OS yang berada di jaringan organisasi berdasarkan IP address atau MAC address. Daftar tersebut digunakan sebagai landasan untuk mengidentifikasi OS baru dalam jaringan. Identifikasi operating system sensor IDPS dapat mengidentifikasi OS dan versi OS yang digunakan oleh setiap OS dalam jaringan. Organisasi menggunakan beberapa cara, salah satunya adalah menganalisa paket vektor yang identik tiap OS-nya. Identifikasi aplikasi untuk beberapa aplikasi sensor IDPS dapat mengidentifikasi versi aplikasi yang digunakan dengan mengetahui port mana yang digunakan dan memantau karakteristik komunikasi aplikasi tersebut. Identifikasi karakteristik jaringan. Beberapa sensor IDPS mengumpulkan informasi umum mengenai lalu lintas jaringan berhubungan dengan konfigurasi dari OS dan peralatan jaringan. Kemampuan pengamanan. IDPS berbasis jaringan menyediakan beberapa kemampuan pengamanan mulai dari pengumpulan informasi dan pembuatan log, pendeteksian dan pencegahan. 1. Kemampuan mengumpulkan informasi. 2. Kemampuan pembuatan log. 3. Kemampuan deteksi. 4. Kemampuan pencegahan. Kemampuan pembuatan log. IDPS berbasis jaringan dapat melakukan pembuatan log dari data yang berhubungan dengan kejadian yang terdeteksi. Data ini dapat digunakan untuk mengonfirmasi kebenaran dari alarm, untuk menginvestigasi insiden, dan untuk menghubungkan kejadian antara yang disimpan oleh IDPS dan alat log lainnya. Data yang biasanya disimpan dalam log adalah sebagai berikut. Yang pertama itu timestamp atau tanggal dan waktu, kemudian connection ID atau session ID. Kemampuan deteksi. IDPS berbasis jaringan dapat menyediakan kemampuan deteksi yang luas. Kebanyakan produk IDPS menggunakan kombinasi dari pendeteksian menggunakan signature based, anomaly based, dan stateful protocol analysis. Beberapa tipe kejadian yang dapat dideteksi oleh sensor yaitu serangan dan reconnaissance pada application layer, serangan dan reconnaissance pada transport layer, serangan dan reconnaissance pada network layer, layanan aplikasi yang tidak diharapkan, kemudian pelanggaran kebijakan, kemudian rating, prioritas dampak, severity, confidence, protokol network transfer dan application layer, alamat IP asal dan tujuan, port TCP atau UDP asal dan tujuan atau tipe ICMP dan kodenya, jumlah bytes yang ditransmisi pada koneksi tersebut, dekode payload data seperti request dan response aplikasi, informasi state relate misalnya username yang terautentikasi, kemudian aksi preventif yang dilakukan jika ada. Serangan dan reconnaissance pada application layer. Reconnaissance merupakan kegiatan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai korban untuk dapat memulai serangan. Kebanyakan IDPS berbasis jaringan menganalisa protokol aplikasi, contohnya Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, DNS, Finger, FTP, HTTP, Internet Message Access Protocol, Internet Relay Chat, Network File System, Post Office Protocol, Airlogin atau RSH, Remote Procedure Call, protokol,
server message block, SMTP, SNMP, Telnet, dan Trivial File Transfer Protocol. Protokol database juga dianalisa seperti instant message dan perangkat lunak peer-to-peer file sharing. Kemudian serangan dan reconnaissance pada transport layer. Misalnya port scanning, fragmentasi paket yang tidak, dan SYNCRUDS. Protokol yang paling sering dianalisa yaitu TCP dan UDP. Kemudian serangan dan reconnaissance pada network layer. Misalnya yaitu IP address palsu dan nilai IP header yang ilegal. Protokol yang paling sering dianalisa adalah IPv4, ICMP, dan IGMP. Kemudian layanan aplikasi yang tidak diharapkan, misalnya tunnel protokol, backdoors, dan host yang menjalankan layanan aplikasi yang tidak terotorisasi. Hal ini biasanya terdeteksi melalui metode analisis stateful protokol yang dapat menentukan apakah aktivitas dalam sambungan konsisten dengan protokol aplikasi yang diharapkan, atau melalui metode deteksi anomali yang dapat mengidentifikasi perubahan lalu lintas jaringan dan port yang terbuka pada host. Selanjutnya, pelanggaran kebijakan. Misalnya, pengaksesan website yang dilarang dan menggunakan protokol aplikasi yang dilarang. Pelanggaran kebijakan dapat dideteksi oleh IDPS yang mengizinkan administrator untuk mengatur karakteristik dari aktivitas yang dilarang, seperti nomor port TCP atau UDP, IP address, nama website, dan data lainnya yang dapat diidentifikasi dengan melihat lalu lintas jaringan. Selanjutnya, kemampuan pencegahan. IDPS berbasis jaringan memiliki beberapa kemampuan pencegahan. Berikut ini akan dijelaskan kemampuan tersebut berdasarkan jenis sensornya. Yang pertama yaitu pasif saja. Yang kedua, inline saja. Dan yang ketiga, pasif dan inline. Adapun contoh insiden yang dapat dideteksi dan dicegah berdasarkan penjelasan pada step 10, maka IDPS berbasis jaringan dapat mendeteksi dan mencegah beberapa insiden, di antaranya dengan grabbing, buffer overflow, serangan format string, penebakan password, transmisi malware, port scanning, fragmentasi paket yang tidak biasa, SYNCRUDS, IP address palsu, nilai IP header yang ilegal, tunnel protocols, backdoors, host menjalankan layanan aplikasi yang tidak terotorisasi, aksesan website yang dilarang, dan menggunakan protokol aplikasi yang dilarang. Kemampuan deteksi dan pencegahan insiden tersebut bergantung pada konfigurasi IDPS yang digunakan. Next. Contoh perangkat lunak IDPS. Contoh perangkat lunak IDS dan IPS berbasis jaringan adalah Snort. Perangkat lunak ini merupakan freeware dan dapat digunakan siapa saja. Sedangkan untuk perangkat lunak Unix based terdapat freeware Bro yang dapat digunakan. Nah, inilah materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.